besok siang kita di hotel, di Gili Trawangan untuk makan siangnya, dan makan malamnya kita coba yang lebih spesial lagi di hotel untuk kalian ini. Baik, Bapak Ibu, kita langsung perjalanan kita dari sini ke hotel kurang lebih 30 menit ya. Hotel kita Senggigi. Jadi kita berada di Kota Mataram, Kota Madya Mataram. Nanti kita di Hotel Aruna Senggigi, itu udah masuk Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk besok ya, ingat Bapak Ibu, morning call jam 6. Ya lumayan pagi juga sih. Kalau Jakarta itu jam 5. Nah di sini subuh jam 5.15. Ya, jam 5.15. Jam 6 morning call. Jam 7 Bapak Ibu breakfastnya udah ready. Itu di lantai bawah di Aruna pinggir kolam. Jadi breakfastnya, sarapannya free, bebas, you can eat all. Bapak Ibu bisa pilih makanan sebanyak mungkin. No worries. Jam 8 kita udah kumpul Bapak Ibu ya. Ingat on time. Kadang-kadang kita itu ya biasa rubber time atau jam karet. Tapi saya yakin Bapak Ibu, jam 8 lebih 5 masih bisa. Jam 8 lebih 10 kita udah mau berangkat, paling telat. Jam 8.15 terpaksa naik Grab. Iya, tapi enggak. Yang penting kita kompak Bapak Ibu. Kita bakalan ditinggal, walaupun telat sedikit. Tapi kerjasamanya ya Bapak Ibu untuk besok, karena sekali lagi untuk besok kita punya itinerary, yaitu dari hotel, kita meninggalkan hotel jam 8.15 lah paling telat sudah itu. Dan kita akan melewati pinggir pantai, yaitu Pantai Senggigi, Pantai Nipah, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu pemandangan spektakuler. Mudah-mudahan besok cuacanya lebih cerah, karena Bapak Ibu besok kita akan nyebrang overland menuju ke pulau atau Gili Trawangan. Hopping 3 gili. Paling kita di sana sampai jam 2. Setelah kita sholat zuhur, nanti kita balik lagi ke pulaunya. Nah, nanti kita lihat koordinasi sama B1, apakah kita balik hotel dulu atau kita city tour. Ya, kita paling belanja oleh-oleh, karena hari terakhir Bapak Ibu kita check outnya udah terlalu pagi lah, paling jam 9 lah, supaya masih ada waktu paginya Bapak Ibu untuk menikmati fasilitas hotel. Ya, paling untuk hari terakhir kita kunjungi mungkin salah satu tempat oleh-oleh makanan kayak dodol nangka, dodol rumput laut, madu asli. Cuman saya ingatkan Bapak Ibu dari sekarang, jangan sampai salah beli madu ya kalau di Lombok tuh, karena ada 2 macam madu, ingat loh, madu asli sama madu murni. Terutama bapak-bapak jangan sampai salah. Kalau madu murni itu yang tidak ada campuran, tapi kalau Bapak Ibu beli madu asli beda ceritanya. Itu kadang-kadang ada yang panjang rambut, ada yang pendek rambut, pulang Jakarta piring pada melayang, kira-kira seperti itu. Jadi beli madu murni tanpa ada campurannya. Setelah itu baru kita kan ada testernya juga. Kita kenal juga dengan minuman khas Lombok, susu kuda liar. Jadi kadang-kadang banyak yang nanya, Om Bobi, gimana kok susu kuda liar? Kudanya liar, memang itu ada pawangnya. Itu ada di Sumbawa, karena Sumbawa memang hutannya masih benar-benar lebat. Itu pulau sebelah, tapi bagian dari NTB juga Bapak Ibu ya, dan khas Lombok dan mutiara khas Lombok itu untuk souvenir. Tapi untuk besok pagi dan seterusnya kita di Gili Trawangan itu kita fokus untuk happy lah. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk snorkeling, jangan lupa untuk bawa pakaian ganti. Kayaknya ada dress code ya untuk besok ya. Kita dress code, tapi kita akan pakai dress code-nya setelah di Gili Trawangan. Nah, untuk dari hotel biasa pakaian bebas. Nanti kita cuma ambil foto satu tempat itu di Malimbu. Ya, setelah itu baru kita langsung nyebrang. Setelah kita bilas di Gili Trawangan, baru kita akan pakai pakaian dress code yang baju putih menurut saya yang sudah disediakan. Nanti kita akan foto lagi di Gili Trawangan foto group. Di sana kita akan foto group, baru kita akan balik lagi ke
main island atau Gili Trawangan. Tapi nanti besok akan koordinasi sama yang B1, apakah kita langsung jalan-jalan city tour, sebaiknya seperti itu, karena setelah itu baru kita akan balik hotel dan acara bebas. Karena untuk makan malam untuk besok sekali lagi kita punya special gala dinner farewell di Hotel Aruna. Jadi tempatnya di pinggir kolam untuk besok, dan setelah itu bisa. Jadi untuk itinerary-nya besok Bapak Ibu sekali lagi supaya lebih jelas, jam 6 morning call, jam 7 dipersilakan untuk sarapan di lantai pertama, yaitu di Aruna Restoran. Silahkan Bapak Ibu sebanyak mungkin, karena saya yakin Aruna Hotel kategori sudah bintang 4. Kita akan jam 8 waktu Indonesia Lombok, kita akan berangkat tur untuk ke Lombok Utara lebih besok, dan pemandangan sangat spektakuler untuk bisa kita lihat keindahan seperti apa di perjalanan kita. Mudah-mudahan cuacanya lebih clear supaya Bapak Ibu bisa lihat Gunung Agung Bali. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk yang snorkeling. Kayak misalnya mungkin snorkeling semuanya supaya lebih seru, karena besok saya juga akan ikut Bapak Ibu untuk menghandle Bapak Ibu snorkeling, dan akan saya bawa juga ke patung di bawah laut, yaitu di Gili Meno. Nah, mepo kita atau assembly kita atau titik kumpul kita besok Bapak Ibu setelah kita snorkeling di Gili Trawangan. Juku Restoran, sengaja kita pilih Juku Restoran supaya lebih dekat sama masjid. Kita jalan cuma 5 menit Bapak Ibu. Masjid Agung yang besar di sana di Gili Trawangan. Setelah itu baru kita akan kumpul mungkin jam 2 dan akan balik ke pulau. Jangan sampai di atas jam 2 karena angin udah mulai dan ombaknya mulai. Tapi kalau pagi biasanya benar-benar flat. Jadi untuk pembagian kamar, hotel sudah nanti di organize ya. Kita sudah sampai lobby karena ini lumayan malam, karena beberapa juga lumayan capek juga perjalanan dari tadi pagi izin ya Pak. Startnya pagi tadi dari Jakarta. Yang penting untuk besok kita inilah holiday Bapak Ibu, jalan-jalan enggak foto, makan, belanja, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Kita akan kenalkan untuk besok Lombok Utara seperti apa. Jangan khawatir, untuk di Lombok ini Bapak Ibu selama baru jalan-jalan masih tidak ada tempat macam-macam. Ini pakai enjoy, dan jalan infrastrukturnya alhamdulillah sudah diprioritaskan untuk untuk pariwisatanya, ya seperti itu. Baik. Sebentar lagi Bapak Ibu, kurang lebih dari 15 menit kita akan sampai Hotel Aruna Senggigi. Kita sudah berada di Tatua Ampera. Oh ya, kita masih berada di Kota Madya Mataram Bapak Ibu. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu adalah ex bandara ya, karena dulu memang bandaranya ada di Mataram. Sebelah kanan Bapak Ibu, dulu memang domestic flight only, tapi sekarang sudah ada kategori international airport. Jadi bagaimanapun juga sekarang sudah ya, bandara sebelah kanan ini. Tapi sudah nggak khawatir lagi karena dulu diminjam sama Angkatan Udara. Jadi sekarang sudah benar-benar milik Angkasa Pura. Itu ada di Peraya Lombok Tengah, di mana Bapak Ibu landing tadi. Jadi itu sudah benar-benar international airport. Ya, alhamdulillah. Dan Lombok juga 2 tahun benar-benar no activity at all, khusus untuk kami yang hidup di pariwisata. 2 tahun karena pandemi jadi total. Tapi ada hikmah, kita bisa istirahat. Jadi bagaimanapun juga nama panjang dari saya adalah Om Bobi Simatupang. Bukan marga Batak, tapi suku Sasak, artinya siang malam tunggu panggilan. Seperti itu. Nah, saya memang kayak freelance Bapak Ibu, jadi tidak ya, tetap ikut seperti itu. Setelah lagi Bapak Ibu mungkin untuk malam ini ya, hotel yang dipilih sama Dwi Travel, Dwi Jaya Tour and Travel, dan the best choice pokoknya. Padan.
nanti yang mau apa namanya Mataram. sepagi misalnya jalan-jalan di pinggir pantai silakan tinggal. Ex Bandara Bapak Mataram. Ibu besok yang bangun Yang ada tunggu pesawat. pagi bisa jalan-jalan pinggir pantai, tinggal nyebrang saja dan langsung beachfront ya. Mari jalan. Ya ini bawa topi, kacamata, ingat. Itu biasanya kalau di Trawangan, ingat ya, kacamata hitam ya, karena kita akan ketemu besok ya, tamu-tamu atau orang-orang yang benar-benar miskin yang tak mampu beli pakaian Bapak Ibu ya, untuk buli-bulinya ya. Jadi bolehlah foto bareng karena itu Gili Trawangan adalah satu-satunya pulau yang terkenal dengan party island seperti itu. Jadi juga turis-turisnya memang kumpul di sana karena gampang sekarang, nggak mesti harus pakai pesawat. Jadi kalau turis-turisnya itu mau ke Gili Trawangan itu langsung dari Bali cuma 2 jam Bapak Ibu. Mereka pakai apa namanya kapal cepat atau speedboat. Ibu Maria.
Baik Bapak Ibu, kita sudah masuki Kabupaten Lombok Barat lagi ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu ini kayaknya hotel termahal di dunia ya. Chinese Hotel atau Mandarin Hotel. Di sebelah kiri. Nah, di sini memang ada 5% ya ini, jadi nggak kelihatan sekali tapi gelap saat ini. Hotel Mandarin. Kuburan. The most expensive hotel in town katanya orang bule. Jadi di sini memang kalau di Sukarampenan sama Cakranegara memang dipenuhi oleh Chinese, tapi kalau di Mataram, Cakranegara dan seterusnya memang Indo-Darwa Pak. Tapi kalau kita tadi ke arah suku Sasak semua itu suku Sasak Muslim dengan penduduk asli. Ibu kita udah memasuki jembatan yang paling beda namanya. Kalau di sini JTS sebelah kanan Bapak Ibu, jembatan tinggi sebelah istilahnya kalau orang Sasak. Ya. Jadi kita udah memasuki Kabupaten Lombok Barat. Cuman Bapak Ibu di sekitar Lombok Barat nanti kalau kita lihat pantainya itu semua pantai pasir hitam semua. Nah, ini udah dekat dari Gunung Rinjani. Untuk Bapak Ibu misalnya kalau mau trekking di Gunung Rinjani itu paketnya 3 hari 2 malam ya. Itu tertinggi nomor 2 Bapak Ibu, dan itu masih aktif sampai sekarang. Vulkan Gunung Rinjani kata dari bahasa Sasak dan Dewi Anjani ya. Jadi itu sebabnya pengaruhnya kalau di seputaran Senggigi dan seterusnya memang pasirnya itu agak hitam. Jadi beda kayak yang tadi Bapak Ibu. Kecuali nanti besok kita di Gili Trawangan itu benar-benar clear karena semua pasir putih semua ya. Jadi dari sini sampai Lombok Utara masuk semua itu adalah pasirnya pasir hitam. Dan di depan Senggigi juga sudah ada private port. Misalnya sekarang ada tamu yang langsung mau dari Bali ke Lombok, nggak mesti harus naik pesawat. Emang dari Bali ke Lombok di sini cuma 30 menit Bapak Ibu. Tapi sekarang udah ada kapal cepat juga. Ya. Kalau dibanding sama harga pesawat lebih murah. Nah, misalnya Bapak Ibu mau ke Bali dari Lombok itu cuma 2 jam perjalanan, dan itu sudah ada private port atau jetty ya, misalnya ada di depan Senggigi. Jadi nggak mesti harus naik pesawat. Cuman kalau gelombangnya saat ini lumayan lebih Bapak Ibu. Ya. Cuaca yang misalnya mendung seperti itu. Jadi tidak harus mesti lewat pesawat. Kebanyakan bule-bule sekarang lagi sudah Juni, Juli, Agustus memang high season Bapak Ibu untuk turis-turis itu, karena di Eropa untuk saat ini adalah summer holidays. Jadi sebabnya terutama di Gili besok itu benar-benar turisnya full, karena memang di sana hotel atau bar itu, dan dulu memang penduduknya itu kebanyakan dari suku Bugis ya. Karena memang fisherman asalnya atau penelayan semua dulu di sana. Jadi itu sebabnya di Gili, dan banyak juga orang suku Sasak. Dan itu penduduk asli suku Sasak. Sampai sekolah SD sampai SMA ada di sana di pulaunya. Ya. Dan 3 Gili itu satu kepala desa yang dinamakan Desa Gili Indah. Sekali lagi ingat Bapak Ibu, Gili ya. Itu artinya pulau kecil, itu dalam bahasa Sasak ya. Dalam bahasa Sasak mereka pakai semua. Kalau di Lombok ini kalau nggak pakai bahasa Sasak atau bahasa Lombok ya, khas Lombok ya.
Lombok eksotik ya. Jadi itu bisa kita kunjungi untuk mencari kaos khas Lombok yang benar-benar harganya murah meriah. Jadi itu punya garment sendiri Bapak Ibu. Jadi mungkin besok setelah kita dari Gili Trawangan, jadi untuk beli oleh-oleh kaos Lomboknya yang tempat adalah Lombok eksotik. Kayak di sana juga ada yang 100 dapat 5 ya, tapi tulisan Mandalika, tulisan Lombok ya, kayak seperti itu ya. Untuk lebih gampang, karena besok setelah kita dari Gili Trawangan ada untuk space waktu ya, sebelum kita balik hotel mungkin ya paling 1 atau 2 jam lah kita untuk beli souvenir oleh-oleh Lombok eksotik. Ada juga sasaku, di sini ada gandrung ya, Sasak. Dan semua pakai bahasa Sasak karena tadi Bapak Ibu juga sudah diajak untuk kunjungi desa tradisional suku Sasak Sade. Jadi itu penduduk asli. Jadi kalau kita lihat memang rumahnya masih unik sekali ya. Memang itu tempat tinggal untuk penduduk suku Sasak, dan itu sebenarnya bukan museum atau bukan kampung percontohan. Itu memang asli. Dan di kampung Sade itu sedang berkembang jadi 10 kampung. Jadi ada 9 kampung lagi di luar kampung Sade itu. Tapi kampung Sade yang kita kunjungi tadi Bapak Ibu itu adalah induknya ya. Jadi itu sekitar udah 15 generasi ya. Kalau kita kalkulasi tahunnya sekitar 350 tahun ya. Cuman kadang-kadang ada yang bangunan kelihatan baru, karena itu tiap 10 tahun mesti direnovasi. Dan rumah adat mereka itu semua pakai alang-alang khas Lombok. Memang gelap kalau kita masuk dalam karena sama sekali nggak pakai jendela ya, apalagi pakai AC. Tapi prinsip mereka itu pakai 1000 AC atau 1000 jendela karena masih pakai bedek, jadi masih AC alami lah, kira-kira seperti itu. Itu rumah adat yang mereka tempati di suku Sasak itu yang dinamakan Bali Gunung Rate atau Bali Tani, karena Bali itu diartikan dengan rumah, sementara tani adalah pekerjaan mereka ya. Jadi kelihatan 2 kamar, ada kamar atas dan kamar bawah. Dan rata-rata pintu depannya itu harus pendek. Karena filosofi dari kampung suku Sasak itu ketika kita mau masuk paling tidak harus hormat, tundukkan kepala dulu dan begitu. Dan di sana aktivitas orang suku Sasak, dan sama sekali tidak ada sistem upah-mengupah. Misalnya kalau mau bangun rumah di sana itu masih sistem gotong royong, teamwork ya. Jadi untuk satu rumah semua kerja di sana ya, tidak ada sistem upah untuk bangun rumah. Jadi semua sistem gotong royong. Baik, sebelah kiri kita Bapak Ibu ini adalah pantai atau laut batu layar. Jadi kalau kita lihat memang siang harinya view-nya, pemandangannya lumayan bagus, tapi siang-siang untuk hari ini lumayan gelap. Dan pantainya kelihatan ini adalah pasir putih semua ya. Artinya insya Allah 5 menit lagi kita akan sampai hotel. Persiapan just in case, nanti akan kami bagikan kunci sama Rosa setelah kita sampai hotel. Dan ini tentunya untuk istirahat. Tapi misalnya Bapak Ibu yang mau keluar atau nongkrong atau menikmati musik seperti malam Senggigi, tapi beberapa hotel atau restoran masih belum 100% terbuka karena ini baru mulai lah, tidak 6 bulan terakhir Bapak Ibu ya, baru mulai setelah MotoGP baru udah mulai dibuka dan internasional. Padahal di Senggigi ini adalah Central Tourism ya. Nah, di sini tapi masih ada beberapa restoran atau hotel yang 100% belum dibuka ya. Artinya tempat berbelanja atau shopping masih banyak yang tutup karena masih dalam tahapan percobaan. Tapi alhamdulillah karena kebijakan sekarang sudah flight sudah mulai masuk juga, yang dari Malaysia juga udah mulai Bapak Ibu, yang dari Singapura as soon as possible, bahkan dari Australia juga pertengahan Oktober sudah mulai. Jadi insyaallah untuk pariwisata Lombok. Jadi agak beda sama Bali. Kalau Bali memang first income-nya dari tourism. Nah, ketika itu Lombok agriculture atau pertanian adalah yang utama, sementara yang kedua adalah tourism atau pariwisata. Jadi ketika sudah kita lihat prospeknya, akan dibangun hotel di Pantai Kute dengan 1000 kamar ya, yaitu investor dari Dubai, dari Timur Tengah udah groundbreaking atau letakkan batu pertama sudah ready ya. Artinya akan beda untuk kedepannya untuk daerah Lombok Selatan, kan Lombok Selatan ini
lebih dekat sama apa namanya international airport dan lebih dekat juga sama apa namanya MotoGP-nya. Itu MotoGP adalah ikonnya Lombok saat itu. Ya, lebih dari semua Indonesia. Jadi, tapi kalau kita lihat tadi di jalan masih apa namanya dalam maintenance, ya belum 100%. Jadi makanya kemarin ketika ada event MotoGP ada beberapa juga yang not satisfied, artinya tidak 100% puas karena apa namanya pengaturan shuttle bus yang kurang. Jadi untuk berikutnya insya Allah mungkin ya apa namanya kedepannya untuk MotoGP insya Allah Polda, karena infrastrukturnya juga kita lihat tadi mungkin dalam beberapa bulan ini akan selesai. Baik, Bapak Ibu, kita sudah memasuki kawasan Senggigi ya, artinya udah siap-siap sebentar lagi. Sebelah kanan ini adalah Hotel Montana ya. Montana Hotel, ini lumayan baru juga. Sebelah kanan lagi adalah hotel yang kita inap 2 malam. Welcome home untuk malam ini. Nah, Bapak Ibu misalnya ke pantai sebelah kiri ya Bapak Ibu, sebelah kiri kita ini adalah pantai milik dari hotel ini. Tinggal Bapak Ibu nyebrang. Misalnya paginya Bapak Ibu mau jalan-jalan sebelum kita berangkat tur, silahkan menikmati apa namanya pantai Senggigi. Baik, just in case Bapak Ibu tolong dicek semuanya di bagasi atau di cabin untuk barang-barangnya, charger atau HP. Ya, jangan sampai yang ketinggalan. Tapi tetap kita besok pakai bus yang sama. Insya Allah ingat Bapak Ibu, jam 6 morning call, jam 7 kita sarapan, jam 8 kita start tour. Oke. Alhamdulillah untuk hari ini, sampai ketemu besok lagi. yang ntar aja sekalian. Ambil aja. Kami akan bawa